Part 25. Berjalan ke sana kemari, Syasa memantau sudah berapa persen persiapan pernikahan yang selesai. Ia mengarahkan beberapa pegawainya untuk teliti. Istirahat dulu, Syah. Syasa berjalan ke arah Rani yang membawa 2 gelas kopi susu. Ia mendudukkan dirinya pada salah satu kursi yang tersedia. Capek gue. Ya makanya istirahat dulu. Rani menyerahkan salah satu gelas kopi pada Syasa. Semangat banget sih hari ini. Lagi mumet gue, ucap Syasa seraya meminum kopinya. Lah mumet kok malah semangat gitu kerjanya. Rani menaikkan sebelah alisnya bingung. Sebagai pengalihan aja sih. Kali ini masalahnya apa lagi? Tanya Rani. Ia mengamati perubahan raut wajah sahabatnya ini. Jantung gue, jawab Syasa. Ia menghembuskan napas pelan. Berdetak nggak karuan lagi. Syasa mengangguk sebagai jawaban. Rani menatap prihatin pada sahabatnya ini. Dia nggak tolol sih untuk tahu arti dari kondisi Syasa saat ini. Cuman ya gitu sih, pemilik jantung aja yang ngeyel tiap dibilangin soal kondisinya. Terus gimana? Syasa menatap memelas ke arah Rani. Ya nggak gimana-gimana, Syah, ucap Rani santai seraya menyeruput kopinya. Dia juga ngapain main peluk-peluk aja semalam. Wajar dong, dia kan suami lo. Nggak ada larangan seorang suami buat meluk istrinya. Lo aja yang berlebihan. Ya tapi kan gue belum siap. Rani menoyor kepala Syasa. Ia gemas dengan sahabatnya ini. Ya kan dianya tidur, Syah. Nggak sadar loh itu meluknya. Syasa mengalihkan pembicaraan mengenai hal yang tak wajar. Menurutnya ke hal yang lebih berfaedah. Mbak ada yang nyariin di luar, ucap salah satu pegawai Syasa yang baru memasuki gedung. Siapa? Katanya suami Mbak. Syasa melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Baru jam 3 sore dan belum saatnya dia pulang. Dengan perasaan heran, ia berjalan keluar gedung. Ada apa? Tanya Syasa begitu ia berdiri di hadapan Arkan. Saya belum makan siang. Syasa mengernyit bingung. Arkan belum makan siang, terus kenapa kemari? Terus kenapa ke sini? Seharusnya kamu cari warung atau restoran. Iya tapi sama kamu, ucap Arkan tersenyum. Aku udah makan sama anggota aku tadi, kata Syasa saat mengerti kemana arah pembicaraan Arkan. Oh ya sudah, kamu tetap ikut temani saya makan. Kan aku udah makan. Iya tapi saya belum. Jadi temani saya makan. Menghembuskan napas pelan, akhirnya Syasa mengangguk. Ia pamit untuk mengambil tasnya di dalam. Arkan menjalankan mobilnya begitu Syasa sudah duduk manis dalam mobilnya. Saya mau makan pecel lele. Kamu tahu tempat yang enak di mana? Di warung pinggir jalan banyak yang jual. Nanti berhenti aja di warung depan. Di sana ada pecel lelenya. Arkan mengangguk sebagai jawaban. Syasa menatap Arkan yang makan dengan lahap di depannya. Hanya untuk makan siang saja dia harus jauh-jauh menyetir untuk minta ditemani. Kan bisa saja dia minta rekan kerja atau sekretarisnya untuk menemaninya. Ia tak mengerti jalan pikiran pria ini. Mau? Hah? Tanya Syasa bingung. Kamu dari tadi ngeliatin saya makan. Kalau mau pesan saja. Syasa menggeleng sebagai jawaban. Kamu mau balik ke kantor lagi habis ini? Arkan menggeleng. Ia melahap makanan terkahir yang tersisa di piringnya. Saya tunggu kamu saja. Syasa mengambil dan memberikan tisu ke arah Arkan. Ia melirik jam tangannya. Aku masih lama pulangnya. Kalau kamu mau nunggu emangnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sekalian saya mau lihat kerjaan istri saya ngapain aja. Arkan bangkit dari kursi. Ia membayar pecelnya.
Syahsa tertegun di tempatnya saat mendengar kata istri yang diucapkan Arkan. Jantungnya kembali beraksi. Ia menghembuskan napas pelan untuk menenangkan detak jantungnya. "Ayo, saya antar kamu ke gedung tadi." Syahsa buru-buru berdiri lalu menyusul Arkan yang sudah berjalan menuju mobilnya. Sesuai perkataannya, Arkan ikut masuk ke dalam gedung untuk melihat sistem kerja Syahsa. "Duduk di situ aja, aku mau mantau anggotaku dulu." Arkan mengikuti arahan Syahsa. Ia duduk di salah satu kursi yang tersedia di sana. "Ada angin apa sampai suami lo ikut masuk sini?" Syahsa mengedikkan bahu. Rani melihat ke arah Arkan yang sibuk dengan ponselnya. "Habis dari mana lo sama dia berduaan?" "Makan siang." "Pretlah, ini udah jam 4 sore. Dari mananya yang disebut makan siang? Lagi pula lo juga udah makan tadi bareng kita." "Dianya yang belum makan siang, gue disuruh nemenin." Rani mengangguk seraya bibirnya membentuk huruf O. "Udah?" tanya Arkan begitu Syahsa duduk di sampingnya. Syahsa mengangguk. Ia mengambil tasnya lalu jalan berdampingan bersama Arkan keluar gedung. Arkan melirik Syahsa yang bersandar di kursi sebelahnya dengan raut wajah lelah. "Capek?" Syahsa mengangguk seraya menyenderkan kepalanya di kursi mobil. Persiapan hari ini menguras tenaganya. "Ya sudah, tidur saja. Nanti sampai rumah saya bangunkan." Lagi-lagi Syahsa mengangguk sebagai jawabannya. Ia menyamankan posisi duduknya, lalu memejamkan mata. Suara keyboard yang ditekan menyambut indera pendengaran Syahsa. Begitu ia membuka matanya, kursi mobil Arkan senyaman tempat tidurnya. Ia melirik sekitar. Matanya melebar. Bukankah seharusnya ia di dalam mobil? "Sudah bangun? Sebaiknya kamu mandi." Syahsa menatap Arkan yang sedang fokus dengan laptop di pangkuannya. "Kamu yang bawa aku ke sini?" "Iya. Tidurmu nyenyak, jadi saya nggak tega bangunkan kamu. Jadi saya pikir untuk gendong kamu ke kamar." "Oke." Itu terdengar horor di telinga Syahsa saat ini. Dan dengan entengnya hal itu terucap dari bibir manis Arkan. Oh Tuhan, ingin rasanya menenggelamkan diri di rawa-rawa. Mengenyahkan pikiran, Syahsa beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Mungkin air dingin bisa menjernihkan pikiran dan menenangkan jantungnya yang tidak tahu kondisi berdetak hebat ini. Setelah selesai makan malam, Arkan menghampiri Syahsa. Ia menatap Syahsa yang bermain ponsel di atas tempat tidur. "Bisa bicara sebentar?" ucap Arkan. Ia mendudukkan dirinya di samping Syahsa. Syahsa mengangguk. Ia masih fokus pada ponselnya. Perlahan Arkan mengambil ponsel Syahsa, membuat Syahsa berjengit. "Ponselnya taruh dulu." Arkan meletakkan ponsel Syahsa di atas nakas. "Saya pengen kamu merubah panggilan kamu ke saya." "Loh kenapa? Kan biasanya juga enggak apa-apa." "Belakangan ini mengganggu saya. Saya lebih tua dari kamu. Sebagai suami saya berhak dapat panggilan khusus sebagai tanda penghormatan kamu ke saya." "Oke, kamu maunya saya panggil apa?" Syahsa menatap Arkan. "Kayak yang dipesan itu saja," ucap Arkan seraya tersenyum. Syahsa mengerjap. Ia mengingat-ingat pesan yang dimaksud Arkan. "Mas?" tanya Syahsa. "Iya." Syahsa menegang saat tangan Arkan mengusap lembut kepalanya. "Panggil saya begitu mulai sekarang." Seakan terhipnotis, Syahsa mengangguk. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya saat Arkan tersenyum manis ke arahnya. Arkan mengembalikan ponsel Syahsa, lalu beranjak ke kamar mandi. Dengan pipi merona, Syahsa menggenggam erat ponselnya. Jantungnya berdetak cepat, tapi kali ini ia menyukainya.
Part 26. Syasa sedang berjibaku dengan bumbu-bumbu dapur. Hari ini ia tak masuk kerja karena ibu mertua dan sepupu iparnya baru sampai di rumahnya siang ini. Masak apa? Syasa menoleh ke arah Arkan yang mengambil minuman di kulkas. Tumis kacang sama ayam kecap. Bibi mana? Kok sendiri masaknya? Bibi lagi di kamar ibu, disuruh mijitin kaki ibu. Arkan mengangguk. Iseng, Arkan memeluk Syasa dari belakang. Saya bantuin mau? Pergerakan pisau di tangan Syasa terhenti dan tubuhnya menegang. Ia berdehem pelan. Enggak usah. Sekuat tenaga Syasa menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Tangan tidak bisa bergerak. Mas ngapain? Peluk, ucap Arkan santai. Kalau mau buat anak jangan di dapur. Refleks Syasa berbalik dan mendorong Arkan menjauh. Ia menatap salah tingkah ke arah Sarah. Nggak kasihan sama aku yang jomblo gini. Bikin panas aja ngelihat kalian begituan di dapur, kata Sarah seraya terkekeh pelan. Makanya kamu nyari pacar sana. Arkan mengibaskan tangan bermaksud mengusir. Nggak berminat, ucap Sarah. Ia menghampiri Syasa lalu menggantikan tugas Syasa memotong bawang. Sana ngamar, usir Sarah dengan senyum jahil. Syasa menggeleng salah tingkah. Ia ikut berkutat di dapur bersama Sarah, sedangkan Arkan beranjak menuju ruang kerja. Nggak sia-sia aku sama Bibi ninggalin kalian berdua di rumah, ucap Sarah. Pipi Syasa merona mendengar hal itu. Sejak kejadian merubah nama panggilan, Arkan ikut merubah sikapnya terhadap Syasa. Hal seperti tadi kerap dilakukan Arkan. Namun Syasa belum terbiasa. Ia masih sering terkejut jika tiba-tiba Arkan memegang tangan atau memeluknya. Sama halnya malam ini, Arkan selalu memeluk dirinya. Alasannya simpel. Arkan tidak akan bisa tidur nyenyak jika tak memeluknya. Padahal sebelum hubungan mereka sedekat ini Arkan tidur sendiri. Mas, lepas dulu bisa. Aku mau ke kamar mandi. Ngapain lagi? Kamu udah 3 kali bolak-balik kamar mandi dari tadi, ucap Arkan masih memeluk Syasa. Mau pipis? Cicit Syasa. Arkan melonggarkan pelukannya, tak menyia-nyiakan kesempatan Syasa segera beranjak ke kamar mandi. Setelah menutup pintu kamar mandi, Syasa menghembuskan napas lega. Ia melihat wajahnya memerah di cermin. Jantungnya pun masih berdetak kencang. Berjalan ke arah toilet menuntaskan panggilan alamnya. Kenapa lama? Ucapan Arkan terdengar begitu Syasa keluar dari kamar mandi. Lah emang aku bisa ngontrol seberapa banyak urinku keluar mas, ketus Syasa. Ia kembali berbaring di ranjang. Arkan langsung memeluk dirinya. Hadap sini, masa tidurnya menggungin suami. Arkan membalikan badan Syasa. Ia meletakkan dagunya di atas kepala Syasa dan membenamkan wajah Syasa di dadanya. Kamu pakai sampo apa? Sampo yang ada di kamar mandi itu mas. Wangi, ucap Arkan dengan mata terpejam. Syasa bisa mendengar detak jantung Arkan, seirama dengan detak jantungnya saat ini. Kenyamanan yang ia rasakan membawanya ke alam mimpi. Ngeri gue liat muka lo, ucap Rani bergidik. Sejak datang pagi tadi, sahabatnya ini senyum-senyum gak jelas. Entah kesambet atau ada hal lain yang membuat temannya mirip orang gila begini. Mbak, ini bunga-bunga mau taruh di mana? Syasa beranjak menuju pegawainya. Ia menunjukkan beberapa sudut yang harus dihias dengan bunga. Masih dengan wajah cerahnya, ia membantu para pegawainya. Setelah semuanya beres, Syasa berjalan menuju kursi tempatnya duduk tadi. Rani sudah tak terlihat lagi di sana.
Ia celingukan mencari sahabatnya itu. "Ran, gue balik duluan ya," teriak Syahsa begitu menemukan Rani di atas panggung tempat duduk pengantin nantinya. Rani membalas dengan mengacungkan jempolnya. Ponselnya berdering saat ia sudah keluar dari gedung. "Halo mas, di mana?" "Masih di gedung mas," jawab Syahsa. "Oke, saya jalan ke sana sekarang. Kamu tunggu aja di luar gedung." "Emangnya mas nggak sibuk? Aku bisa pulang naik taksi." "Nggak, ini saya lagi di perjalanan untuk jemput kamu." "Ya sudah, aku tunggu," ucap Syahsa. Ia memutus panggilan setelah mendengar jawaban Arkan. Tak lama Syahsa melihat mobil Arkan memasuki parkiran gedung. Ia segera berjalan ke arah mobil Arkan. "Mau langsung pulang?" tanya Arkan setelah Syahsa memasuki mobil. Syahsa mengangguk. Setibanya di rumah, Syahsa langsung berjalan menuju kamar, mengganti pakaiannya lalu beranjak menuju dapur. Sedangkan Arkan kembali ke kantor karena dapat panggilan dari sekretarisnya. "Sarah, ibu mana?" tanya Syahsa saat menemukan Sarah di dapur. "Istirahat di kamar," jawab Sarah seraya fokus mengaduk sup di hadapannya. Syahsa mengangguk. Ia beranjak menuju kamar mertuanya, mengetuk pintu sebelum masuk hingga terdengar suara mertuanya menyuruh masuk. Syahsa melangkah masuk. "Ibu udah minum obat?" "Sudah," jawab ibu mertunya. Ia menyuruh Syahsa untuk duduk di sampingnya. "Ibu senang lihat hubungan kamu sama Arkan yang sekarang. Berkat doa dan dukungan ibu," kata Syahsa seraya tersenyum manis. "Beatrice membelai lembut rambut sang menantu. Berkat usaha dan kesabaran kamu juga." "Mau Syahsa pijit kakinya, Bu?" Beatrice mengangguk sebagai jawaban. Syahsa terkejut saat tubuh Arkan ambruk di ambang pintu. Ia bergegas memapah Arkan ke kamar. Wajah Arkan pucat dan keringat mengalir di pelipisnya. "Ya ampun mas, panas." Arkan bergumam tak jelas. Syahsa melepas sepatu dan jas Arkan terlebih dahulu. Ia mengambil air dingin dan selembar kain, mengompres Arkan berharap panasnya turun. "Mas, kenapa bisa sakit begini?" "Telat makan," ucap Arkan lirih. Dengan cekatan Syahsa membuka baju kemeja Arkan menyisakan kausa dalam putih. "Bangun dulu mas, ini celananya mas buka sendiri." Arkan menggeleng, lemes. "Saya nggak kuat bangun." "Ya sudah, celananya nggak usah dibuka. Panas Syah," ucap Arkan sedikit merengek. Dengan tangan sedikit gemetar Syahsa melepaskan celana Arkan. Untungnya Arkan mengenakan celana pendek di dalamnya. Syahsa membawa pakaian Arkan ke tempat cuci. Syahsa beranjak ke dapur membuat bubur. Mengeluarkan bahan-bahannya, ia mulai berkutat dengan itu semua. "Makan dulu mas," ucap Syahsa. Ia menggoyangkan pelan bahu Arkan. Lirih Arkan. "Makan dulu, terus minum obat," kata Syahsa seraya menyerahkan semangkuk bubur ke arah Arkan. Arkan bangun dari tidurnya dibantu Syahsa. Ia melirik ke arah tangan Syahsa yang memegang semangkuk bubur. "Tangan saya lemes, kamu suapin saya ya. Mas bisa kok makan sendiri." Arkan mengangkat tangannya. "Lemes Syah." Syahsa mengangguk. Ia mulai menyuapi Arkan. "Itu kainnya dipindahin dulu aja mas." Arkan sukses membuat Syahsa gemas sendiri hari ini. Sejak sakit semalam ia berperilaku aneh. Pagi ini salah satunya. "Mas, aku mau masak." "Kan ada Bibi," ucap Arkan. Ia memperat pelukannya di pinggang Syahsa dan menyerukkan kepalanya di leher Syahsa. "Ih, nggak enak sama Bibi," kata Syahsa memukul lengan Arkan. Arkan hanya bergumam tanpa melonggarkan pelukannya. "Lepas dulu mas, saya masih sakit." Lagi-lagi alasan itu yang diucapkan Arkan. Ia nanti lagi peluknya. Arkan mendongak menatap Syahsa. Ia melonggarkan pelukannya.
saya temani masaknya." Syahsa mengangguk pasrah. Iakan saja apa yang diminta Syahsa jika tidak ingin direcoki dengan rengekannya. Arkan mengikuti Syahsa ke dapur. Sudah ada ibu dan sepupunya di dapur. "Maaf Bu, Syahsa baru keluar kamar jam segini." Ibu mertuanya tersenyum. "Nggak apa-apa." Sarah menyadari kehadiran Arkan. Ia mengernyit, "Ngapain ikut ke sini?" "Temani istri saya." Sarah dan ibunya terkekeh. "Istrimu nggak bakalan hilang Arkan." Syahsa susah payah menjaga keseimbangan tubuhnya. Tubuhnya bereaksi berlebihan setiap kali Arkan menyebut dirinya dengan kata istri. Bahkan pipinya bersemu merah. Syahsa berjengit saat Arkan tiba-tiba memeluknya. "Mas, nggak enak dilihat ibu sama Sarah. Mereka lagi nggak ada di sini. Bisa aja mereka ke sini." Arkan tak menjawab. Ia malah meletakkan dagunya di bahu kanan Syahsa, mengeratkan pelukannya. Syahsa berusaha keras untuk tetap berkonsentrasi. "Aku lagi masak loh ini. Lepas dulu Mas. Saya lagi sakit Syahsa." Ini sisi Arkan yang baru diketahui Syahsa sejak semalam. Ternyata laki-laki sedingin Arkan bisa bersikap manja. Part 27. "Mas bisa bantu angkat ini?" Syahsa menunjuk beberapa kardus yang tergeletak di atas lantai kamar. Arkan memindahkan laptop di pangkuannya. "Ini mau dipindahkan kemana?" "Ke gudang Mas, itu barang-barang yang udah nggak aku pakai lagi." "Barangnya apa aja ini?" tanya Arkan seraya mengamati kardus-kardus itu. "Baju, sepatu, tas," jawab Syahsa sambil menunjuk setiap kardus. "Kalau disumbangin aja gimana?" "Boleh-boleh. Mau disumbangin kemana?" "Ke yayasan yang ada di sekitar sini aja." Syahsa mengangguk, membiarkan Arkan mengangkat kardus-kardus itu. Ia juga ikut membantu dengan mengangkat kardus kecil. "Capek Mas?" tanya Syahsa. Ia memberikan segelas air pada Arkan. "Iya, besok aja ya nyumbanginnya," kata Arkan. Dengan punggung tangan ia mengusap keringat di pelipisnya. Syahsa menatap Arkan sambil tersenyum. Sudah sebulan ini hubungan mereka menghangat. Jika mengingat awal pertemuan mereka, hal ini mustahil untuk terjadi. Arkan yang dingin pada dirinya mulai bersikap hangat. Banyak sisi dari diri Arkan yang baru diketahui Syahsa belakangan ini. "Kenapa?" tanya Arkan mengernyit ketika mendapati Syahsa memandang sejak tadi. Syahsa menggeleng. "Mas ganteng." Arkan terkekeh. Baru sadar, Mas udah ganteng dari dulu, ucap Arkan seraya mengelus lembut puncak kepala Syahsa. Jangan heran, sekarang Arkan sudah merubah penyebutan dirinya sendiri. Dari kata saya menjadi Mas. Bukan Syahsa yang meminta, tapi itu inisiatif dari Arkan sendiri. Boleh kan kalau Syahsa menganggap itu sebagai rasa cintanya Arkan pada dirinya? Ya, Syahsa akui kalau ia sudah jatuh cinta pada Arkan jauh sebelum hubungan mereka sehangat ini. "Mas mau makan apa malam ini? Emangnya kalau Mas bilang kamu mau masak itu?" Syahsa mengangguk semangat. "Tentu, jadi Mas mau makan apa?" "Sate." Syahsa melotot horor. "Mas, aku nggak bisa masak itu. Permintaanmu itu terlalu susah," dengus Syahsa. "Katanya bisa." "Ya sudah Mas, mau makan itu," jawab Arkan santai. Ia sedikit terhibur dengan ekspresi kesal Syahsa. Mengerjai istri sedikit nggak ada salahnya kan? "Ya tapi jangan yang susah begitu. Aku mana pernah masak begitu. Alatnya aja nggak punya kok. Makanya jangan sok-sok nanya begitu." "Kan aku pengen nyenengin suami."
Sini. Arkan menggerakkan tangannya meminta Syahsa mendekat. Begini saja Mas udah seneng, ucap Arkan setelah Syahsa duduk di pangkuannya. Pipi Syahsa bersemu saat Arkan mengeratkan pelukan di pinggangnya. Meski jantungnya kembali berulah, tapi ia menikmati kenyamanan ini. Udah Mas, aku mau ke dapur ini, ucap Syahsa. Ia memukul pelan tangan Arkan. Sebentar lagi. Syahsa tersenyum. Nanti telat masaknya Mas. Arkan bergumam di balik punggung Syahsa. Ia melonggarkan pelukan. Syahsa langsung berdiri, beranjak menuju dapur. Pasangan kasmaran betah banget lama-lama di kamar, goda Sarah saat Syahsa melangkah ke dalam dapur. Ibu mertuanya ikut terkekeh geli. Nggak usah diganggu Sar. Ih, aku iri loh Bi. Mereka itu tiap hari mesra terus. Nggak kasihan sama aku yang jomblo ini. Makanya kamu juga nyari pacar sana. Tiap hari kerjaannya cuman gangguin sepupumu. Enggak ah, masih seneng kayak gini, ucap Sarah sambil mengibaskan rambutnya lebay. Ya sudah, jangan panas kalau lihat sepupumu mesra-mesraan. Sarah mencebik kesal. Gimana nggak panas akunya kalau lihat mereka di mana-mana mesra-mesraan terus, apalagi di dapur ini. Udah berapa kali ketahuan sama aku. Wajah Syahsa sudah semerah tomat saat ini. Ucapan Sarah emang benar. Arkan selalu memeluknya dimanapun saat dia mau. Setiap makan bersama seperti ini, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, katanya Pamali. Syah, kamu udah isi belum sih? Tanya Sarah saat mereka telah menghabiskan makanannya. Udah, jawab Syahsa. Benar kan? Perutnya sudah terisi karena barusan mereka makan malam. Nggak salah kan kalau ia jawab begitu? Wah, hebat juga ya sepupuku, ucap Sarah seraya terkekeh geli. Usia udah berapa bulan? Atau berapa minggu? Usia? Emang kalau nasi di perut dihitung kayak gitu ya? Sarah melongo. Arkan dan ibunya tertawa mendengar ucapan Syahsa. Betapa polosnya gadis ini. Maksud Sarah itu bayi. Jelas Arkan pada Syahsa yang tampak bingung. Bayi? Oh, kalau itu belum. Syahsa menggaruk kepalanya salah tingkah. Lagi pula proses buatnya aja belum pernah. Gimana mau ada hasilnya? Emang kalian belum usaha ya? Kata Sarah memandang mereka satu persatu. Apa sih kamu ini Sar? Nggak boleh nanya-nanya hal privasi begitu. Sarah mengasuh saat ibu Arkan memukul lengannya. Beatrice beranjak menuju kamarnya. Ia menyuruh ponakan, anak dan menantunya untuk kembali ke kamar masing-masing. Syahsa mengoleskan beberapa krim malam ke wajahnya, sedangkan Arkan kembali berkutat dengan berkas dan laptop di pangkuannya. Selesai dengan segala perawatan wajahnya, Syahsa menaiki ranjang. Mas nggak capek mandangin laptop terus? Ucap Syahsa sambil ikut melihat ke arah laptop Arkan. Syahsa mengernyit mendapati angka-angka yang sulit dimengerti otaknya. Ia memilih bersandar di pundak Arkan. Mas. Jawab Arkan dengan satu tangan naik mengelus rambut Syahsa. Mau aku pijitin nggak? Mau, tapi setelah ini selesai ya. Syahsa mengangguk. Ia melingkarkan tangannya di lengan Arkan, mengamati layar laptop Arkan meski ia tak mengerti. Posisi begitu nyaman hingga matanya terpejam. Arkan meregangkan sebelah tangannya. Ia menunduk memperhatikan Syahsa yang tertidur. Dengan perlahan ia melepaskan lengannya dari lingkaran tangan Syahsa. Udah mas? Udah, kamu tidur saja lagi. Syahsa mengangguk masih dengan mata sayu. Arkan merapikan berkas-berkas dan juga laptopnya. Beranjak menuju ruang kerjanya. Memeriksa beberapa berkas lagi lalu kembali ke kamar. Mas habisan dari mana? Ruang kerja.
"Kamu kenapa bangun lagi?" "Kaget," ucap Syasa yang sudah sadar sepenuhnya. "Mimpi buruk?" Arkan mematikan lampu kamar lalu ikut bersandar di kepala ranjang. Syasa mengangguk. Ia menatap Arkan yang mengelus kepalanya lembut. Memberanikan diri, Syasa mendekat ke arah Arkan. "Kamu beneran pakai sampo yang di kamar mandi itu?" tanya Arkan saat ia mencium aroma rambut Syasa. Syasa mengangguk. "Cuma sampo itu yang ada. Mas juga pakai tapi nggak sewangi ini aromanya. Kurang banyak kali Mas pakainya," ucap Syasa. "Mungkin. Tidur aja yuk." Arkan merubah posisi mereka jadi berbaring. Syasa selalu nyaman dengan posisi ini, merasakan aroma tubuh dan detak jantung Arkan. Arkan menyerukan wajahnya ke leher Syasa. "Mas, boleh nanya?" Arkan merasakan anggukan Syasa. Ia berdehem. "Mas, boleh minta hak Mas?" Syasa melebarkan bola matanya. Tubuhnya menegang. Sedikit menjauhkan diri, ia menatap Arkan lekat. "Mas minta apa?" tanya Syasa. Ada yang salah dengan pendengarannya. Arkan menatap mata Syasa. "Mas minta hak sebagai suami boleh?" Detak jantung Syasa berulah. Ia tahu sebagai istri sudah kewajibannya akan hal itu. Tak menampik bahwa keraguan masih ada dalam hatinya. Tak mendapat jawaban, Arkan tersenyum ke arah Syasa. "Ya sudah, tidur saja." Arkan mengeratkan pelukannya pada Syasa. Ia harus menghormati keputusan Syasa. Walaupun ia ingin, tapi kesiapan dan izin Syasa lebih penting. "Kalau Mas mau, boleh," cicit Syasa, tapi masih terdengar oleh Arkan. "Tidur saja, Mas nggak maksa." Syasa menurut karena ia belum siap. Masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya perasaan Arkan terhadapnya. Setelah menyadari perasaannya, banyak harapan-harapan yang timbul di hatinya. Berharap pernikahannya tidak akan pernah berakhir. Part 28. Dengan malas Syasa mengunyah makanannya, memperhatikan kliennya yang sedang bermesraan di hadapannya. "Kita sepakat pakai catering dari sini aja ya Mbak." Syasa mengangguk. "Oke, terus soal perancang busana gimana? Mau pakai dari jasa kita?" "Kita udah ada perancangnya kok Mbak. Temennya tunanganku." Si wanita menatap tunangannya berbinar. Syasa hanya mengangguk. Ia berdiri begitu sang klien berpamitan pulang, menghembuskan napas lega. Entah kenapa dia merasa panas. Hal seperti ini sudah biasa ia hadapi, tapi hari ini terasa beda. Melihat bagaimana kliennya memamerkan kemesraan di hadapannya, terasa seperti ada yang terusik dalam dirinya. "Mas Arkan." "Dimna?" Syasa mengambil ponselnya yang bergetar, membalas pesan yang muncul di layar. "Syasa, di restoran, habis ketemu klien." "Mas Arkan." "Ud mau PLG?" Syasa. "Iya, tapi mau mampir dulu." Mas Arkan. "Kemana?" Syasa. "Rumahku yang dulu Mas." Mas Arkan. "Tunggu di situ, saya jemput." Setelah mengiyakan, Syasa memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ia berniat melihat kembali rumahnya dulu sebelum memutuskan untuk menjualnya. Syasa mengalihkan perhatian begitu mendengar bel pintu restoran. Arkan berjalan ke arahnya masih dengan setelan kerjanya. Kemeja marun dibalut jas berwarna hitam serta celana satin dan sepatu berwarna senada dengan jasnya. Arkan mengusap lembut kepala Syasa lalu duduk di hadapannya. Lama nunggunya, Syasa menggeleng. "Mas mau pesen minum?" "Nggak usah, langsung berangkat aja," ucap Arkan kembali berdiri dari duduknya. Syasa mengikuti di belakangnya. Melihat sikap Arkan padanya, Syasa kembali diserang rasa gelisah dan bersalah.
Walau sudah lewat seminggu dari kejadian minta hak, Syahsa masih sering kepikiran. Apalagi melihat bagaimana kemesraan kliennya hari ini. Ada rasa iri yang muncul dalam hatinya. Begitu masuk ke dalam mobil, Syahsa tak berhenti memandang Arkan yang fokus menyetir. "Kenapa?" tanya Arkan tanpa mengalihkan fokusnya pada jalanan. Syahsa menggeleng, mengalihkan perhatiannya ke arah jendela. "Mas, aku boleh nanya?" Arkan mengerutkan keningnya. "Kalau mau tanya, ya tanya saja. Nggak usah minta izin," ucap Arkan terkekeh geli. Tumben sekali Syahsa meminta izin akan hal remeh begitu. "Mas suka sama aku?" tanya Syahsa. Kini ia kembali fokus pada Arkan. "Kalau enggak suka, mana mungkin saya mau satu rumah sama kamu, bahkan jemput kamu kayak begini." Syahsa membenarkan ucapan Arkan. Seharusnya menanyakan hal yang lebih lagi. "Kalau sayang?" tanya Syahsa pelan. Arkan menatap Syahsa. Sebentar lalu kembali fokus pada jalanan. "Iya, kamu kan istri saya." Syahsa tersenyum. "Kalau cinta?" Pertanyaan Syahsa berlanjut. Ia menatap Arkan intens. Hening, Arkan tak bersuara. Senyuman Syahsa luntur. Ia memalingkan wajahnya menatap ke arah jendela. "Sakit ya rasanya." Syahsa meremas tangannya. Sekuat tenaga menahan butiran bening yang mendesak ingin meluncur dari matanya. "Jangan tanya yang aneh-aneh," ucap Arkan mengusap lembut kepala Syahsa dengan satu tangan yang masih memegang kemudi. Syahsa masih bergeming. Ia tak berniat menatap Arkan. "Seharusnya kamu sudah tahu tanpa bertanya begitu. Saya lebih suka ditunjukkan dengan sikap daripada kata-kata." Masih tak mendapat jawaban dari Syahsa. Arkan menepikan mobilnya. "Kamu maunya bagaimana?" tanya Arkan. Syahsa bergeming. Arkan menghembuskan napas. "Iya, saya cinta kamu." Secepat kereta ekspres, Syahsa menoleh ke arah Arkan. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya. "Apa? Mas bilang apa?" tanya Syahsa memastikan. Ia tak yakin dengan pendengarannya. "Saya cinta kamu." Arkan mengulang kembali kalimatnya. "Mas bilang apa sih?" tanya Syahsa sekali lagi. Arkan mengalihkan tatapannya. Ia kembali menjalankan mobilnya. "Mas, apa? Tadi Mas bilang apa? Saya yakin kamu sudah dengar." "Belum Mas." Arkan tak menjawab. Ia fokus menyetir, tak menghiraukan Syahsa yang mencebik kesal di sampingnya. "Ulang lagi Mas." "Sudah." "Mana?" "Aku nggak denger." "Tadi." Pengen rasanya Syahsa menjitak kepala suaminya, tapi rasa kesal berganti menjadi rasa senang. Ia mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Arkan tadi. Namun masih kurang. Ia ingin Arkan mengucapkan hal itu berkali-kali. "Ini ke arah mana lagi?" Syahsa melihat pertigaan di depan sana. "Belok kiri." "Kamu ke sana mau ngapain?" "Mau lihat-lihat dulu sebelum aku jual." "Kenapa mau dijual? Mending disewakan saja." Syahsa menggeleng. "Kan aku udah nggak tinggal di sana lagi. Kalau mau disewain ribet Mas. Dijual lebih bagus. Jadinya nggak mikirin itu lagi. Udah ada yang ngurus." "Sama saja. Kalau disewa juga ada yang urus." Syahsa mencebik. "Iya, tapi kan ada batas waktunya." Arkan hanya mengangguk. Terserah apa maunya Syahsa saja. Lagi pula istrinya itu tinggal bersama dengannya. Syahsa langsung melihat-lihat isinya begitu sampai di rumah lamanya. Masih bagus, hanya sedikit tak terurus. "Ini kali dijual laku berapa ya Mas?" "Ya terserah kamu mau jualnya berapa." "Nggak tahu, Mas aja yang jualin." Arkan mengangguk. Ia ikut memperhatikan rumah Syahsa. Ukurannya tidak terlalu luas. Kualitasnya juga masih bagus.
hanya beberapa perabotan yang sudah dimakan rayap. "Sudah?" tanya Arkan menghampiri Syahsa. "Iya." Syahsa mengikuti Arkan yang terlebih dahulu keluar. Dalam hening Arkan mengemudikan mobilnya. Ia melirik sekilas pada Syahsa, menggelengkan kepala ketika melihat istrinya itu tertidur. Begitu sampai rumah, Arkan menggendong Syahsa yang tak terusik tidurnya. Perjalanannya cukup jauh hingga malam begini mereka baru sampai. "Malam banget pulangnya," ucap Sarah saat membuka pintu rumah. Sarah melirik Syahsa dalam gendongan Arkan. Ia memicing menatap Arkan. "Apa?" tanya Arkan. Sarah menggeleng. Ia berlalu menuju kamarnya. Sepupunya. Memang seaneh itu menurut Arkan. Ia membawa Syahsa menuju kamar. Setelah membenarkan posisi Syahsa, ia membersihkan diri. Mendengar suara pintu tertutup, Syahsa tersenyum masih dengan mata terpejam. Merubah posisi, ia melanjutkan tidurnya. Namun rasa kantuknya menghilang. "Sudah bangun?" Syahsa terperanjat, matanya terbuka lebar. Ia melihat Arkan dengan pakaian santainya keluar dari kamar mandi. Memperhatikan Arkan yang menggosok rambut basahnya. "Kamu enggak mandi?" "Mandi." Syahsa menengadahkan tangannya. Melihat hal itu membuat Arkan menautkan alisnya. "Handuknya, Mas," ucap Syahsa melihat kebingungan Arkan. "Di kamar mandi." "Aku maunya yang itu." Syahsa menunjuk ke arah handuk di kepala Arkan. "Kamu kan punya handuk sendiri. Tinggal kasih aja, kenapa sih, Mas?" ucap Syahsa kesal. "Ya kan nggak biasanya," jawab Arkan sambil memberikan handuk ke arah Syahsa. Begitu mendapat apa yang dia mau, Syahsa beranjak menuju ke kamar mandi. Melihat hal itu membuat Arkan terkekeh. "Mas." Arkan melihat ke arah Syahsa. Ia mengerutkan dahi saat Syahsa hanya memunculkan kepalanya dari kamar mandi. "Kamu kenapa begitu? Gak berani keluar?" Arkan terkekeh geli mendengar jawaban istrinya. "Emangnya kenapa?" "Jangan diketawain, Mas," ucap Syahsa kesal melihat suaminya malah tertawa. "Iya, sini keluar, kenapa harus takut?" kata Arkan berjalan menghampiri Syahsa. Jangan kesini." Arkan menghentikan langkahnya. "Kamu itu kenapa? Aneh." Memberanikan diri, Syahsa melangkah keluar. Ia menggenggam erat kedua tangannya di sisi tubuh, perlahan berjalan hingga seluruh tubuhnya dilihat Arkan. "Mas," panggil Syahsa begitu mendapati Arkan menatap dirinya dengan tatapan terkejut. Arkan berdehem. "Kamu kenapa pakai yang begitu?" "Pengen aja," cicit Syahsa. Arkan berdehem sekali lagi, lalu membalikan badannya, berusaha mengambil napas sebanyak mungkin. Syahsa menatap takut ke arah Arkan. Ia melihat Arkan yang sudah kembali sibuk dengan laptopnya. Rasa takutnya berubah menjadi rasa kesal. Ia mendengus lalu ikut menyusul Arkan. Arkan menyetel AC ruangan ke suhu rendah. Ia merasa ruangan menjadi panas saat ini. "Dingin, Mas," ucap Syahsa. "Saya panas." Syahsa mencebik kesal. "Mas nggak kasihan sama aku yang kedinginan? Siapa suruh kamu pakai baju tipis begitu? Harusnya Mas seneng dong, aku pakai begini juga karena Mas." Arkan menatap Syahsa. "Saya nggak nyuruh." "Ya emang," ucap Syahsa. "Tapi kan ini buat menuhin kemauan Mas seminggu lalu," lanjut Syahsa dengan suara pelan. "Saya minta apa emangnya? Perasaan saya nggak Ucapan Arkan berhenti begitu mengingat hal yang dimaksud Syahsa. "Kan sudah saya bilang nggak apa-apa." "Aku yang mau," cicit Syahsa. Namun masih terdengar jelas oleh Arkan. "Kamu kenapa jadi aneh begini?" tanya Arkan. Ia tak mengerti perubahan sikap Syahsa malam ini.
Aneh gimana? Suami istri kan emeng begitu. Syahsa menatap wajah Arkan, menanti reaksi Arkan terhadap ucapannya. Setelah berpikir beberapa menit di dalam kamar mandi tadi, ia memutuskan melakukan hal ini. Lagi pula dia sudah tahu bagaimana perasaan Arkan padanya. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Ya udah, kalau enggak mau, aku ganti baju aja. Jangan, ucap Arkan menahan tangan Syahsa. Kamu di sini saja, saya selesaikan pekerjaan dulu. Syahsa menurut. Ia tetap duduk di samping Arkan, memperhatikan suaminya bekerja. Saya nggak bisa. Syahsa mengerutkan kening saat melihat Arkan menutup laptopnya. Apa? Saya nggak bisa nunggu. Syahsa terperanjat saat benda kenyal menyentuh bibirnya. Arkan menciumnya. Setelah bisa menguasai diri, Syahsa memejamkan matanya. Arkan mengangkat Syahsa dalam gendongannya, membawa istrinya ke arah ranjang. Maaf kalau nanti saya kasar. Syahsa hanya mengangguk. Ia membiarkan Arkan menjelajah, dan mungkin malam ini adalah malam terindah dan terpanjang untuknya.